Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang keluarga Jogja. Apa kabar? Sugeng Rawo di Sang Aji TV Jogja. Dimana untuk siang atau pagi menjelang siang kita selalu dong akan ngajak kamu mojok teng mriki. Jok teng. Ini program spesial dimana anak tidak sendiri. Pastilah kita nanti bakal ketemu dengan tamu-tamu yang luar biasa. Obrolan pun ini menjadi obrolan yang luar biasa. Kita ajak deh buat yang kepingin banget gabung. Tunggu obrolan apa yang akan kita bawa hanya di sini di Jok Teng. Kita ingatkan kembali karena masih di pandemi COVID-19, 5M ini menjadi hal yang cukup penting dan wajib. Yang pertama, pakai masker. Sempurna mungkin ini menjadi hal yang wajib. Yang kedua, cuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian jangan lupa juga yang ketiga, menghindari kerumunan. Keempat, jangan lupa nih jaga jarak. Dan satu lagi yang paling penting banget yang susah banget dilakukan adalah mengurangi mobilitas. Semoga 5M ini masih kita terapkan prokesnya, jadi akan aman dan bisa mengurangi dari jumlah penambahan COVID-19. Oke? Dan jangan lupa buat yang belum mengerti dan ingin tahu juga nih terkait dengan apa yang selalu disajikan Sang Aji TV Jogja, jangan lupa ya follow IG Sang Aji TV @sangaji TV Jogja. Banyak hal yang nanti bakal didapatkan karena keseruannya akan lengkap ketika kamu sudah mengikuti atau follow dari IG Sang Aji TV. Jadi kalau Anang memperkenalkan atau mengenalkan kayaknya kurang afdol, langsung aja lah. Selamat datang Pak, sugeng siang. Ya, terima kasih Mas Anang. Yes. Terima kasih sudah mampir. Ya. Waktunya tuh banyak banget Pak, kerjanya juga banyak kan, begitu kesibukannya banyak tapi bisa mampir ini menjadi hal yang luar biasa. Non sewu, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Bisma Jatmika. Oke. Saya dari Badan Otorita Borobudur ya. Kebetulan saat ini dipercaya pegang Direktorat Industri dan Kelembagaan. Tuh kan, kita mau nanya BOB gitu kan, kita Ya, BOB gitu kan ya. Dan direkturnya ada di sini ngobrol, Pak Bisma. Oke, Pak Bisma sendiri, kita sedikit nih sebelum nanti ke BOB-nya Pak. Asli mana sih Pak? Saya dari Bandung. Oh Bandung, gitu kan ya. Bandungnya mana Pak? Bandungnya di sekitar Bandung Utara kebetulan. Oh Bandung Utara. Iya, Oke. sama-sama tujuan wisata lah, seperti Yes. Jogja ini sama, kira-kira begitu. Macetnya sama gitu. Berarti Ya. kalau dari sana tujuan wisata, sini tujuan wisata, kalau macet juga nggak bingung. Ya, Iya kan? macetnya Gitu ya? weekend biasa. Begitu. Dan sekarang stay-nya atau tinggalnya? Sekarang di Jogja karena kebetulan penugasan Badan Otorita ini kan di Joglo Semar ya. Oke. Jogja, Solo, Semarang. Yes. Artinya kami ini mengkoordinir teman-teman semua yang ada di Jogja, Jawa Tengah. Tugasnya yaitu untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekraf, kita ngomongnya begitu ya? Ekraf. Oke. Karena sejak 2019 ya, Ekraf itu sudah bergabung menjadi satu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi memang segmennya atau mungkin fokusnya sudah ada begitu kan ya? Ya, jadi karena di satu payung maka kami di Badan Otorita juga yang 2018 memang kami ditugaskan untuk pariwisata ya waktu itu, tapi ya karena sudah ada penggabungan Badan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Pariwisata, jadi kita juga sama-sama mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Yes, begitu. Ini ngomongin kan COVID nih Pak. Ya, COVID mau ulang tahun, hampir setahun loh Pak. Kayaknya udah ya. Udah ya, udah. Ini masalahnya buat kita nih Pak sebenarnya. Untuk Ekraf sendiri begitu. Bahkan untuk BOB sendiri gitu kan ya. Itu dirasakan berat nggak sih Pak? Oh, berat banget. Karena agak beda dikit ya sama krisis waktu 98 misalnya atau krisis waktu 2008 ya. Di situ sektor UMKM itu malah punya kayak resiliensi ya. Mereka ini agak lebih kuat dibandingkan korporasi besar. Nah sekarang ini semua kena, termasuk UMKM kita juga kena. Sangat kena gitu. Kena. Jadi ya ada omset yang turun begitu ya. Tapi kalau kita lihat memang tidak semua juga yang kena. Kalau di bidang makanan, pertanian, perkebunan, dan telekomunikasi dia malah naik. Oh, gitu. beda Malah ya? naik, iya. Oke. Jadi masih ada peluang lah di situ. Kalau pariwisata jauh sekali memang. Selesai begitu ya? Iya, karena pariwisata kan hubungannya dengan mobilisasi orang ya. Betul. Ya mau nggak mau kita pasti mengalami masalah di situ. Oke.
Kalau kita berbicara BOB begitu, ini kan urusannya banyak nih Pak, ya kan? Tapi kalau sekarang ini fokus yang mungkin sekarang pingin dikerjakan begitu. Ya. Apakah UMKM saja atau seperti apa sebenarnya? Jadi pemulihan ini harus sama-sama ya. Jadi pemerintah, Presiden Jokowi itu sudah menyampaikan kita itu menjadikan pariwisata lokomotif perekonomian Indonesia. Jadi tetap pariwisata kita harus pulihkan. Mas Menteri juga sudah sampaikan kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi. Misalnya cleanliness, healthiness, safety, and environmental friendly. Sertifikasi itu jalan. Ekrafnya bagaimana? Ekraf ini ada yang memang berhubungan dengan pariwisata ya. Fashion misalnya. Penyelenggaraan convention atau MICE itu masuk ke pariwisata. Nah, singgungannya atau misalnya hal seperti ini yang bersangkutan, kita combine bagaimana caranya agar nilai tambahnya nanti naik bersama-sama. Jadi ya pemulihannya dua-duanya gitu. Pemulihan dua-duanya tidak cuma satu aja ya berarti ya. Kita hari ini akan berbicara mungkin lebih tepatnya fokusnya begitu lebih ke startup ya. Boleh, startup digital begitu kali ya mungkin. Ya, digital startup ya, betul. Ekraf. Itu salah satu yang bisa kita dorong juga untuk percepatan penyembuhan sektor Ekraf ini. Kalau kita bicara tentang digital startup, ini kan kita bicara ini BOB kaitannya dengan itu gitu kan Pak gitu. Kalau BOB sendiri gitu, sebenarnya kalau saya meraba-raba gitu, tugasnya itu ngapain sih Pak gitu? Ini paling penting nih di awal nih, biar kita nanti pas banget. Boleh. Nah, jadi Badan Otorita Borobudur itu satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Yang pasti kami bukan yang mengelola Candi Borobudur. Bukan. Karena ada tulisannya Borobudur. Nah, kenapa ada nama Borobudur? Karena sebelumnya itu ada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014. Tulisannya mengenai kawasan Borobudur. Kawasan Borobudur. Ya. Nah, kemudian pemerintah menerapkan yang namanya kawasan pariwisata Borobudur. Nah, itulah kenapa nama kami menggunakan Borobudur. Bukan untuk ngurusi Borobudur, tapi tugas kami itu sebetulnya dua ya. Tugas satu itu memang koordinatif. Jadi kami ini kayak mengorkestrasi teman-teman yang ada di pariwisata, yang ada di Ekraf, semua agar sama-sama mencapai pertumbuhan sektor pariwisata dan Ekraf itu dengan lebih bagus ya. Kita tahu kualitas dan kuantitas tentunya gitu. Betul. Kedua, kami juga diberikan amanah untuk mengembangkan satu kawasan pariwisata yang ada di Perbukitan Menoreh. Ada di Purworejo sana, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo. Rencananya itu akan menjadi kawasan resort eco cultural tourism di situ. Sudah mulai dikerjakan atau baru mau dikerjakan sebenarnya? Sedang ongoing proses. Mudah-mudahan tahun ini ya dengan dukungan teman-teman semua kita bisa mulai membangun sedikit tahap bertahap. Sedikit demi sedikit kita bangun. Ada dua tugas sebenarnya. Ini hal yang paling penting ya. Kita akan berbicara sebenarnya digital startup seperti apa, kemudian bagaimana dukungan BOB. Tapi nanti kita akan break sesaat. Kenapa? Karena tentu akan banyak keseruan di Joteng Mojo Teng Mriki. Jadi tetap bersama kami di Sang Aji TV Jogja.